Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing laporan keuangan kuartal 2 2023 dari emiten farmasi nih ya, TSPC ya, alias Tempo Scan, yang laba kuartal 2-nya naik tajam ya kalau dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai saya ingin memberitahukan, sebelumnya juga saya sudah membuat video di emiten farmasi lainnya, itu Sido muncul ya, kode ticker Sido. Nanti teman-teman yang berminat bisa menonton videonya di link kanan atas ya, akan saya berikan. Oke, kita masuk ke Tempo Scan Pacific ya, dengan kode ticker TSPC. Ini sejarah singkatnya saja, dimana TSPC berdiri di tahun 1953 ya, sebagai perusahaan perdagangan dan distribusi untuk produk farmasi. Oke, lalu tahun 70 ya memulai produksi komersial ya. Jadi ada jeda tuh ya, dari tahun 53 ke 70 baru dia bikin produk sendiri ya. Lalu tahun 77 mulai memproduksi, kalau tadi 70 kan mulai farmasi ya, produksi produk farmasi. Tahun 77 mulai memproduksi produksi konsumen dan kosmetik ya. Tahun 97 mengakuisisi beberapa perusahaan ya, PT Supra Verbindo dan PT Supra Usada Tama. Oke, lalu ini kelewat ya, tahun 94 ya dia terdaftar di BEI ya, IPO di tahun 94 ya, baru 97 mengakuisisi perusahaan. Lalu mendirikan pabrik ya di Cikarang ya tahun 2006. Tahun 2007 mulai merambah ke internasional ya, ke Thailand dulu. Baru tahun 2010 merambah lagi ke Filipina ya. Dan setelah itu dia tahun 2014 ya mulai memproduksi produk daily nutrition ya. Tahun 2012 mulai merambah lagi ke negara lain ya, ke Malaysia. Jadi ada tadinya Thailand, Filipina, lalu ke Malaysia. Dan ini ya di tahun 2021 ya, sampai 2021 dia punya pabrik dari nutritionnya 3 ya, udah punya 3 nih ya, yang produksi bahan baku pada tahun 2001 dan produksi komersial pada tahun 2022. Baru tahun lalu berarti ini yang pabrik ketiganya. Oke, lalu setelah itu dia tahun 2016 melakukan ekspansi bisnis distribusi online ya, ke e-commerce nih tahun 2016. Jadi dia nggak mau ketinggalan masuk ke e-commerce ya. Oke, jadi TSPC ini ya memiliki ini ya, 3 sektor bisnis ya, PMG ya, PMG, CPCMG, dan BNMG. Bisa dibaca di sini ya. PMG itu yang manufacturing farmasi ya, lalu BNMG itu beverage nutritional ya, yang beverage-nya. Lalu CPCMG itu yang consumer product kosmetik ya, yang memproduksi consumer product kosmetik. Lalu dia juga punya tadi ya divisi logistik ya. Oke, lalu ini divisi produk-produk farmasinya yang sudah pasti teman-teman kenal ya, Bodrex ya, Oskadon ya, terkenal apa itu pasti. Lalu ada vitamin tuh Hemaviton. Nah, ini yang beverage tadi ya, yang nutritional produk ini, susu-susuan ya, Vidoran, Biostime ya. Oke. Lalu yang di herbal ada Reomasil ya, Herbalax ya, Naturasi ini juga ya, lumayan terkenal. Lalu ada obat-obatan yang perlu resep dokter nih. Lalu untuk produk konsumen dan kosmetiknya ya, ada Marina. Lalu ada My Baby nih ya, Pure Baby. Lalu SOS ini juga terkenal ya untuk hygiene ya, buat ngepel gitu ya. Lalu ada yang kosmetik nih ya, ada mereknya apa nih, Ultimar ya. Nah, kalau ini belum pernah lihat nih saya, mungkin teman-teman pernah memakai ya, bisa dikasih ya testimonialnya di kolom komen gitu ya. Lalu ini divisi distribusinya ya, jadi dia punya 6 distribution center ya, terus dan sebagainya bisa dibaca di sini. Jadi dia mengantarkan obat-obatannya gitu ya ke pelanggannya nih, apotek, rumah sakit, institusi, toko perdagangan modern ya, dan sebagainya gitu ya. Jaringan usaha divisi distribusinya itu ada di seluruh pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Papua ini ada di Jayapura ya. Jadi total dia memiliki
47 kantor cabang, 173 sales point ya, dan 6 distribution center plus 2 e-commerce dan cosmetic fulfillment services ya. Lalu di luar negeri dia punya ini ya, disebut apa? Ada di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Nigeria. Wah, ada di Nigeria juga ternyata ya. Oke, lalu ada distributor juga di Myanmar, Hong Kong juga, dan Nigeria juga ya. Dan ini kepemilikan saham dari TSPC ya, di mana 85,24%-nya itu dimiliki oleh PT Boga Mulia Nagadi ya. Ini per Juli ya. Dan bisa lihat di sini di bulan Juni ya, sebelumnya dia komposisinya hanya 85,18 ya, bukan hanya sih, banyak ya. Nah di bulan Juli itu nambah ya, berarti dia ada membeli saham nih, buyback saham nih di bursa kita nih kayaknya ya. Oke, lalu masyarakatnya ya ini ya 14,7-an ya kalau di total ya. Dan beberapa direksinya nih memiliki beberapa saham juga nih ya. Oke. Bisa lihat di sini, ini komposisi direksi dan komisarisnya. Oke, seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait investasi dan juga saham ya, yang mungkin saja berguna untuk teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sering like dan komen di channel ini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya ya, di mana di tahun lalu ya 2022, kita flashback dulu, itu pendapatan dari TSPC naik ya 12,25% ya. Salah tuh, 9,08% ya, dengan profitnya naik cukup besar ya 21%. Oke, di mana di tahun 2022 itu divisi farmasi ya. Apa nih? Ini penjualannya ya. Memberikan kontribusi 31,5% terhadap total pendapatan dari TSPC ya, sedangkan divisi produk konsumennya menyumbangkan 30% dan divisi distribusi ya yang menyumbangkan revenue paling tinggi ya. Oke, di sini pertumbuhannya bisa dilihat ya, dibandingkan tahun 2021 ya. Oh salah saya, 2022 di sini nih ya. Ya, divisi farmasinya 29,5% dan tetap sama ya, divisi distribusinya paling besar 39,6%. Nah, itu naik 12% dibandingkan tahun lalu ya. Yang produk konsumen juga naik 12% dibandingkan tahun 2021. Yang farmasinya naik dikit aja nih, 2% dibandingkan tahun lalu. Nah, itu dari segi pendapatan ya. Tapi kalau dari segi labanya yang paling besar memberikan laba terhadap TSPC adalah divisi farmasinya ya, itu 41,9% ya. Jadi margin profitnya lebih banyak di divisi farmasi nih ya, dibandingkan distribusi logistiknya, karena hanya menyumbangkan 13% dari laba total TSPC ya. Begitupun yang konsumen dan kosmetik nih ya, paling besar nih berarti ya, 53% dari total laba TSPC. Tapi bisa dilihat di sini ya, divisi farmasi ini pertumbuhan labanya berkurang ya, 6,5% ya. Sedangkan yang lain naik ya. Oke, ini sekarang kita lihat laporan keuangan total ya dari Januari sampai Juni 2023 versus periode yang sama di tahun 2022, di mana penjualan ya revenue-nya itu naik ya 9,18% ya. Di mana tahun lalu hanya 5,9 triliun, sekarang 6,4 triliun. Tapi beban pokok penjualan juga naik 9,4%, sehingga gross profitnya naik 8,75%. Oke, nah ini laba usahanya turun ya, 18% ya, setelah dikurangi OPEX, beban umum administrasi dan lain-lain ya. Tapi di sini ada, bisa lihat di sini ya, apa nih, beban penghasilan operasi lain ya. Nah itu minus 94 miliar dibandingkan tahun lalu tuh plus 47 miliar ya. Nah ini di laporan keuangannya nggak dijelasin ya. Saya udah cari ya kenapa bisa minus 54 miliar ini, itu apa, operasi apa, beban apa gitu ya. Ini nggak ada keterangannya sih ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ya, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah itu yang menyebabkan ya, salah satu penyebabnya yang menyebabkan dia walaupun laba kotornya tadi naik, tapi laba apa bersihnya ya setelah dikurangi beban itu turun ya, turun 18%. Oke, tapi laba bersihnya ya, laba totalnya ya, net income-nya itu malah naik ya 76,55% ya.
menjadi 700 miliar ya. Nah, itu kenapa kalau teman-teman lihat di sini ya, yang paling besar itu adalah laba atas penjualan investasi nih ya. 524 miliar ya. Itulah yang menyebabkan net income-nya ya bisa besar ya, naik 76,55%. Walaupun tadi laba usahanya hanya 407 miliar ya, karena ada ya, ini salah satu penyebab paling besarnya ya, karena ada penjualan investasi, itu laba bersihnya menjadi 709 miliar ya. Oke, nah itu tadi apa yang dijual ya, nanti kita bahas di berikutnya ya. Tapi kita masuk dulu ke sini, di mana earning per share-nya itu jadi besar juga ya, naik 83,33% ya. EPS-nya 154 rupiah ya sampai Juni ini, dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu hanya 84. Nah, itu tadi ya yang 524 miliar itu menjual apa? Nah, itu ya, dia menjual saham di PT Beiersdorf ya, Indonesia ya. Jadi itu dijual ya. Dijualnya Januari ya. Jadi di kuartal 1 juga 524 miliar ini sudah masuk ke laporan keuangan kuartal 1 dari TSPC ya. Makanya tahun lalu juga laba bersihnya tuh naik 100% tuh ya di laporan keuangan kuartal 1-nya. Oke. Nah, sebenarnya TSPC ini menjual si saham Beiersdorf itu dari tahun lalu ya, Desember ya. Desember dia menjual 11% ya. Lalu ada sisanya 9%, itu dijual di Januari 2023. Oke. Beiersdorf itu perusahaan yang memproduksi nih ya, personal care product ya, dari Jerman ya. Oke, lalu kita masuk ya ke revenue dan laba per segmen usaha ya, di mana ini ya di Juni 2003 ya. Itu bisa dilihat revenue paling besar itu dari divisi ini ya, distribusi ya, masih sama ya seperti tahun 2022 ya. Tapi labanya yang paling besar disumbangkan oleh divisi kosmetik ya, produk konsumen dan kosmetik. Lalu yang kedua itu adalah farmasi ya. Dan kalau kita lihat ya antara domestik dan luar negerinya ya, otomatis masih paling banyak domestik ya. Jadi luar negeri itu menyumbang 2,55% ya dari total laba apa penjualan ya, 6,4. Kita lihat lagi ya. Dari total penjualan ya. Oke, jadi ini total penjualan ya. Ya. Dan tahun lalu itu penjualan ke luar negerinya itu memberikan kontribusi 2,24% ya terhadap total pendapatan dari TSPC. Jadi ada kenaikan ya secara persentase maupun secara nominal ya, karena tahun lalu hanya 133 miliar nih. Di tahun ini 166 miliar ya nilai ekspornya. Oke, kalau tadi kita lihat itu laporan keuangan dari Januari sampai Juni 2003. Nah, kalau kita breakdown ya dari ini kuartal 2 saja ya versus kuartal 1 2023, bisa dilihat pendapatan kuartal 2 itu naik sedikit ya, 0,6% ya dibandingkan pendapatan di kuartal 1. Ya. Gross profitnya turun sedikit ya, minus 2,24. Nah, net income ini ya kecil ya sebenarnya, net income di kuartal 2 ya. Karena tadi kan yang pendapatan jual investasi itu 524 miliar itu tercatat di kuartal 1 ya. Sehingga yang menyebabkan net income kuartal 1 itu 568 miliar ya. Nah, kuartal 2 kan nggak ada penjualan investasi tuh. Net income-nya hanya 124 miliar ya. Sehingga ada penurunan 78% nih dari sisi net income ya. Otomatis EPS-nya juga turun sekitar itu ya, 77,78%. Jadi kalau kuartal 1 EPS-nya 126 ya, kuartal 2 itu 28 saja. Makanya kalau di jumlah ini kan ya 154 ya benar ya. Nah, itu yang tercatat tadi di bagian sini ya. Ini ya, ini kan laporan keuangan dari Januari sampai Juni 2003 ya. 154 rupiah nih EPS-nya. Oke. Jadi kalau secara kuartal ya bisa dilihat ya kejompangannya ya, di mana net income-nya turun 78% ya. Karena ada penjualan investasi di bulan Januari alias di kuartal 1 2023. Nah, dengan menggunakan laporan keuangan kuartal 2 itu kalau disetahunkan ya, PER dari TSPC ini adalah 5,62 ya. Masih termasuk rendah jika melihat histori dari 6 tahun terakhir ya, yang berada di antara 6 sampai dengan 14,89 ya. Jadi bisa dibilang termasuk rendah ya dibandingkan historinya TSPC sendiri. PBV-nya masih di bawah 1 ya, 0,96 ya.
Ya ini udah masuk agak-agak premium ya, karena dia paling tinggi hanya di 1,59 ya. Itu juga di tahun 2017 ya. Kalau dilihat 3 tahun terakhir dia ada di rentang itu ya, 0,8 dan 0,99 ya. ROE-nya cukup besar ya, 17,04% dengan DER juga yang cukup rendah ya, 0,44 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan subsektor farmasi dan healthcare lainnya ya, itu pernya 10 ya, 9 ya. Nah, jadi pernya TSPC termasuk rendah ya dibandingkan average subsektor ya. Lalu PBV-nya minus nih karena ada satu perusahaan yang di subsektor ini yang ruginya tinggi ya, kalau nggak salah Inaf ya, Indofarma ya, Inaf ya. Silakan teman-teman cek ya, sehingga menyebabkan average subsektornya jadi minus nih PBV-nya. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan 4 saham lainnya di subsektor farmasi tadi ya, healthcare tadi ya, farmasi, itu TSPC ya, EPS-nya yang paling tinggi ya, PER-nya juga yang paling rendah nih ya, 5,62 saja, sedangkan yang lain tuh bisa dilihat ya 20-an ya. Dari Varia aja yang 11 nih. Lalu PBV-nya juga yang paling rendah ya. Jadi dari segi EPS per PBV ini terlihat unggul ya TSPC ya. Kalau dari segi ROE Sido ya yang paling tinggi ya. Tapi TSPC juga lumayan nih, 17,04% ya. Jadi cukup menarik nih TSPC ya. Tapi perlu diingat ya, itu EPS-nya tinggi karena dia menjual investasi ya. Jadi tahun depan belum tentu seperti ini gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau dilihat rasionya, kalau diadu seperti ini memang terlihat murah TSPC, tapi ya tadi itu ya, karena dijual sahamnya di apa tadi ya, Birsdorf ya, 524 miliar ya. Oke, ini chart dari TSPC di mana all time high-nya itu di 4.800-an ya, 4.900 mungkin ya. Itu juga udah lama ya, tahun 2013-an ya. Lalu kalau kita lihat ya, dia sempat sideways lama nih ya. Ya, di sini kan dia sideways lama nih ya. Dari tahun 2021 ya. Ya, dia baru terlihat pergerakannya di tahun ini ya, 2023 ya. Nah, kalau kita tarik dari bawah sini ya, di berapa nih ya, 1100-an ya, dia tuh sempat menyentuh 1920-an ya, sehingga sudah ada kenaikan kira-kira 44% ya. Ya, dengan volume yang meningkat tajam nih ya sejak bulan Mei ya. Ya mungkin sejak laporan keuangan kuartal satunya keluar gitu ya, profitnya naik banyak ya, walaupun itu karena jual saham di Birsdorf tadi ya. Tapi ini di respon pasar dengan riang gembira kayaknya nih ya, volumenya naik banyak ya, sahamnya juga harganya naik tinggi ya. Nah, setelah dia di puncak ini 1120 dia mulai ada pullback lah ya, turun ya. Ya, tapi sempat rebound ya. Jadi kalau kita lihat sini, nah ini ya. Ini ya sempat rebound di sini, jadi mantul di harga, nggak saya pasang harganya lagi ya. 1600 lah ini ya. Di 1600 lah supportnya ya. Lalu dia mantul ya, mencoba naik lagi nih. Jadi silakan teman-teman ya, kalau bisa menerima resiko ya bisa dibeli di harga sekarang ya kalau emang berminat ya. Tapi kalau mau nunggu aman ya tunggu dia break ini dulu ya, 1880 nih ya, karena ada double top di sini nih. Ya, kalau itu bisa di break mungkin dia akan lanjut ya. Nah, kalau dibeli di harga sekarang tadi ya, berapa tuh ya? Di harga penutupan kemarin ya. Kemarin tuh maksudnya hari Selasa itu kan di 1730 ya. Jadi kalau beli 1730 lalu targetnya di tadi ya 1880 ya, itu potensi kenaikan 8,67% ya. Nah, kalau stop lossnya di 1600 ya, itu berarti ada potensi kerugian 7,51 ya. Kira-kira 1:1 lah ya antara reward dan lossnya ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk mau jangka panjang atau yang dividen hunter ya, kita bisa lihat histori dari dividennya ya, di mana TSPC rutin ya membagikan dividen ya, bahkan di saat pandemi. Ya, pandemi farmasi malah lumayan gede ya profitnya. Ya, tahun lalu dia dividen payout ratio-nya 56% ya.
dengan dividen totalnya Rp125. Jadi kira-kira dividen yieldnya tahun lalu tuh 8,87% ya, tergantung teman-teman di harga mana ya, mungkin bisa lebih juga. Dimana dia membagikan dividen ya, 2 tahun terakhir tuh 2 kali ya, ada dividen interim ya di bulan Desember nih ya, dan juga dividen finalnya di bulan Juni ya. Oke, lalu kita bisa lihat juga di sini ya, tadi EPS kan 154 ya. Jadi kalau kita asumsikan performance-nya sama ya seperti semester 1 ini dari Januari sampai Juni, kita kalikan 2 sehingga EPS-nya 308 ya. Dan kalau kita menggunakan asumsi dividen payout ratio-nya seperti tahun lalu ya, 56% ya, itu potensi dividennya adalah Rp172,48. Kalau kita menggunakan harga yang kemarin ya, tutupan kemarin 1.730, itu berarti potensi dividen yieldnya 9,9% ya. Itu dari optimisnya ya. Seperti kita tahu kan tadi dia keuntungannya itu paling besar dari jual investasi itu ya, jadi jual saham dia ya di kuartal 1 ya. Ya makanya kuartal 1 EPS-nya paling tinggi 126, di kuartal 2 EPS-nya 28. Nah, kalau kita pesimis lah ya. Kalau ini kan optimis banget ya, bisa 2 kali lipat. Saya nggak yakin juga sih bisa 2 kali lipat seperti ini ya. Jadi yang ini yang lebih realistis ya. Kalau kita anggap kuartal 3-nya EPS-nya sama seperti kuartal 2 ya, 28. Kuartal 4-nya juga EPS-nya kita anggap sama 28 ya. Itu kalau kita total berarti EPS-nya hanya 210 ya. Kalau tadi kan yang optimisnya itu EPS-nya 308 ya. Nah, dengan menggunakan asumsi DPR yang sama 56% ya, maka potensi dividen yield-nya ya, jadi kan 56% dari 210 ya, lalu dibagi harga sahamnya 1.730, nah itu dividen yield-nya kira-kira potensinya 6,79%. Masih bisa dibilang dividen jumbo ya versi saya, karena di atas bunga deposito. Nah, bagaimana menurut teman-teman prospek dividen dari TSPC maupun harga saham dari TSPC? Apakah dia layak untuk dibeli ya, atau dimasukkan ke watchlist kita ya, atau dilupakan saja? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Demikian informasi dari saya, semoga berharga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.